Baiklah pemirsa, sampai ketemu lagi di channel kami di Kisah Misteri Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melihat dan mendengar channel ini, saya doakan rezekinya lancar. Yang belum menemukan jodoh, semoga segera menemukan jodoh. Dan semoga bahagia pemirsa. Baiklah, kali ini kami dari channel Kisah Misteri Malam akan menyampaikan suatu kisah misteri, yaitu Hotel Angker di Banyuwangi pemirsa. Nah, ini nama dan identitas dan tempat asli tidak kami sebutkan pemirsa, kami samarkan karena ini menyangkut privasi masing-masing, jadi saya samarkan pemirsa. Di channel kami tidak pernah menyampaikan nama asli atau tempat asli pemirsa, ya kami sama nama samaran tempat-tempat, jadi untuk menjaga kebaikan dari tempat tersebut atau orang yang mengalaminya. Ini kisah nyata pemirsa. Pada tahun 2006, kurang lebih pada bulan Maret atau April pemirsa ya, beberapa pemuda ini mengadakan perjalanan ke Banyuwangi pemirsa. Nah, mereka mencari jadwal pada hari kerja untuk jalan-jalan keluar kota di luar hari libur. Ini tujuannya supaya tidak macet pemirsa. Kalau sama-sama hari libur kan macet pemirsa ya, banyak orang berpergian, akhirnya menjadi ramai macet. Dan mereka ini pemuda ini, sekelompok pemuda ini mencari jadwal di waktu jam kerja pemirsa, sehingga lalu lintas lancar, tidak macet pemirsa. Nah, kemudian mereka berangkat pada hari biasa, yaitu supaya jalan tidak macet dan lancar. Mereka berlima pemirsa, 5 pemuda ini mencari jalan alternatif agar cepat sampai pemirsa. Nah, rencana mereka mampir ke Jogja. Nah, dalam cerita ini kami menceritakan perjalanan kami dari kota asal ke tujuan. Nah, jadi dia mau mampir ke Jogja pemirsa. Nah, seperti rencana awal kami berjalan lewat jalan desa. Jadi dia itu cari jalan alternatif, orang bilang jalan terobosan ya, jalan singkat, potong kompas lah istilahnya gitu ya. Nah, kemudian mereka melihat pemandangan, jadi dia melewati desa itu supaya bisa melihat pemandangan pemirsa, melihat pemandangan alam, hutan, gunung, bukit, sungai itu. Kalau di desa biasanya masih alami pemirsa ya, daripada di kota yang sudah banyak bangunan dan penuh ya, padat. Nah, kemudian mereka berjalan menyusuri jalan desa sambil melihat pemandangan. Nah, dalam perjalanan kami bercanda, tiba-tiba jalan berganti dari jalan berdasarkan tadinya jalan besar aspal. Jadi 5 pemuda ini tadinya bercanda pemirsa, bercanda, tahu-tahu jalan yang dilewati ini yang tadinya itu aspal, aspal kecil lah, di jalan desa namanya jalan kan aspal kecil. Tahu-tahu melewat masuk ke jalan yang tanah. Jadi jalan aspalnya habis, lewat ke jalan tanah pemirsa. Jalannya kalau orang bilang makodam pemirsa, jadi jalan itu masih alami tanah. Nah, kemudian melalui dataran tinggi karena banyak pohon besar dan sangat sepi. Jadi tak tahu lewat jalan yang banyak pohon besarnya terus sepi pemirsa, tidak ada kendaraan lalu lalang. Nah, salah satu pemuda dari 5 orang ini bertanya dan ketakutan, kok jalannya jadi sepi dan aneh gini gitu. Yang tadinya masih ada orang lalu lalang, ada kendaraan lain lalu lalang, tiba-tiba jadi sepi pemirsa. Nah, kemudian akhirnya dari kejauhan terlihat seseorang kakek tua naik sepeda ontel pemirsa ya. Di desa itu kan kebanyakan gitu ya, sepeda ontel. Kalau orang dulu tuh bilang sepeda kebo atau sepeda jengki gitu ya. Nah, kemudian kami bertanya pada kakek-kakek tersebut, nah Pak, apa ada jalan tembusan ke depan? Jadi
lima pemuda ini ketakutan, apa ada jalan tembusan ke depan, kok jalannya kok tiba-tiba jalan tanah pedesaan gini gitu. Nah terus kemudian kakek itu bilang, ada, sebentar lagi ada jalan ramai di pedesaan. Nah gitu, jadi jawabnya ada, sebentar lagi ada jalan yang ramai di depan sana di pedesaan ini. Nah kemudian di tempat itu ada pasar tradisional di pinggir jalan. Nah, beberapa jalan yang dilewati itu bangunannya itu bangunan lama, Mas ya, bangunan Belanda atau bangunan Jawa kuno. Nah setelah kakek yang ditanya tadi, waktu melewati mobil 5 pemuda ini, beberapa saat itu dilihat itu menghilang, pemirsa. Nah ini mereka semakin ketakutan ya. Tiba-tiba kakek tadi pada naik sepeda ontel itu kan gak bisa cepat, pemirsa, paling berapa cepatnya, tapi tiba-tiba menghilang di persimpangan, gak jauh dia menghilang, kakek tua tadi. Nah kemudian rombongan pemuda ini melewati jalan pasar, pemirsa, pasar pedesaan. Nah anehnya di sekitar jalan ini itu mereka menyaksikan bangunan-bangunan tua, pemirsa, bangunan kuno zaman Belanda zaman dulu. Itu aneh bangunannya, dan rata-rata semuanya berwarna putih. Nah kemudian beberapa orang yang ada di pasar tersebut, pemirsa, yang ada di sekitar tempat tersebut itu berpakaian adat seperti pakai jari adat, ada Jawa ya, jari mungkin atau belangkon gitu ya. Nah kemudian salah satu teman ini bertanya, salah satu pemuda ini bertanya kepada teman yang lainnya, tempatnya kok aneh ya, kok aneh banget ya, nggak nggak seperti biasanya gitu, pemirsa. Karena situasi sekarang, zaman sekarang kok masih banyak pakai seperti itu, dan semuanya sekian luasnya itu kok pakaiannya sama, pemirsa. Nah kemudian 5 pemuda ini lapar ya, mungkin karena perjalanan jauh, pemirsa ya, lapar, kemudian makan di tempat tersebut, di pasar tersebut. Nah kami nggak mengerti itu tempat apa sebenarnya. Jadi 5 pemuda ini nggak paham itu sebenarnya tempat apa. Dibilang pasar itu kok banyak bangunan besar tapi bangunan kuno gitu ya. Nah kemudian dia mampir ke suatu warung, di tempat itu makan, kemudian pesan ke penjual makanan itu, ke ibu-ibu tua itu, saya setengah bayar lah, kemudian ibu penjual makanan itu bertanya pada 5 pemuda ini dengan kalimat Jawa kuno. Kami nggak begitu paham dengan pertanyaan ibu tersebut, pemirsa. Nah tiba-tiba suasana menjadi aneh dan mencekam, pemirsa, seperti kota hantu. Nah ini berubah beberapa saat, pemirsa, setelah itu. Nah lalu kami setelah makan itu kami segera pergi dari tempat tersebut, pemirsa, karena kami juga ketakutan. Kami segera pergi. Tiba-tiba ibu itu muncul dan mengangkat tangannya. Tadi tiba-tiba dari beberapa meter itu jalan, ibu-ibu itu tiba, yang jualan tadi tiba-tiba muncul masuk hutan sepi dan mencekam, pemirsa. Lah ibu itu tadi melambaikan tangan, pemirsa, mengangkat tangannya. Nah kami masuk ke hutan sepi dan mencekam. Itu anehnya di situ. Jadi tiba-tiba suasana itu berubah drastis. Nah teman-teman kami pun mulai berdoa karena merasa ketakutan, merasa nggak nyaman dengan situasi yang seperti itu, pemirsa. Lalu kami keluar dari tempat tersebut. Kali ini kami berputar-putar di daerah Situbondo. Kami pun mencari tempat untuk menginap di salah satu penginapan di Banyuwangi karena kami sudah capek, lelah, dan lemas. Jadi setelah itu kami dari situ Bondo kita menuju ke Banyuwangi mencari penginapan. Lalu kami
lalu kami menginap di salah satu hotel di sana. Hotel di sebelah kanan jalan ada pagar putih di hotel tersebut pemirsa, ada pohon besar, jadi ada hotel putih, pagarnya besar, terus ada pohon besar di dalam hotel itu, jadi kelihatan agak ngeri ya hotel ini ya. Jadi sudah pagarnya besar, warna putih, hotelnya warna putih, ada pohon besar. Nah kemudian hotel di sebelah kanan jalan itu tersebut seperti yang sudah berusia sekian puluhan tahun, jadi seperti bangunan kuno yang sudah usia sekian tahun, udah puluhan tahun. Nah lalu kami masuk di hotel tersebut, namanya kita sudah capek, saya udah letih ya. Kami masuk di hotel tersebut, lalu kami ketemu sama resepsionis. Kami bertanya pesan kamar di sana apa masih ada kamar kosong. Nah dia menjawab masih ada mas, tempat kami tersebut masuk pojok hotel, jadi hotel yang bagian pojok pemirsa, ada lorong masuk. Nah kemudian kami di ujung jalan hotel tersebut masuk lorong. Di ujung jalan hotel tersebut ada lorong masuk. Nah kemudian saat kami melewati perjalanan ke kamar yang katanya kosong itu pemirsa, itu kami melihat salah satu penghuni kamar itu ada seorang wanita pemirsa. Nah seorang wanita ini berambut panjang yang sedang duduk merias dirinya di hadapan kaca hotel tersebut pemirsa. Dia duduk di hadapan kaca itu tersebut, itu sambil menunduk, sambil menyisir rambutnya, sambil menundukkan kepala. Jadi aneh pemirsa, aneh. Soalnya pintunya terbuka, jadi seolah-olah dia itu sengaja menunjukkan bahwa dia ada di situ pemirsa. Nah lalu kami menuju kamar yang kami pesan tersebut. Nah kemudian kami merasa nggak nyaman